Selamat pagi guys, ini kita dalam perjalanan menuju ke kebun kelapa sawit kita. Ini kita melewati kebun orang dulu ya. Jalannya ya cukup bagus jalan di sini karena merupakan jalan menuju ke desa. Karena desa ini cukup jauh dari desa yang lainnya. Kalau kecamatannya ya tetap sama, satu kecamatan, tapi lokasinya beda dari yang lainnya. Kurang lebih jaraknya antara desa lain itu sekitaran 1 kilo ya, 1 kilo kurang lebih, tapi kita tidak mengukurnya juga sih. Ini pemandangannya cukup bagus ya kalau lewat dari atas. Ini kita sudah hampir mau sampai ke kebun kita, karena lokasinya itu dari desa ini cuman 50 meter dari desa ini ke belakang. Jadi dari kebun kita ini ya nampak rumah-rumah warga. Ini kebun kita, kebun sawit ini, satu hamparan ini kurang lebih ada 4 hektar. Jadi kita hari ini mau melakukan pemupukan. Pupuk yang kita gunakan untuk sawit ini yang pertama yaitu pupuk kapur dolomit ya, karena sesuai dengan pengetahuan kita bahwasanya dengan menggunakan pupuk ini harapannya sawit kita menjadi lebih subur dan akar-akarnya menjadi lebih banyak, sehingga membuat sawit itu bisa tumbuh dengan baik. Nah, setelah kita melakukan pemupukan dolomit ini 1 minggu atau 2 minggu atau 3 minggu ke depannya kita gunakan pupuk yang lainnya yang lebih bagus supaya membuat sawit ini makin mantap. Teman-teman, kalau sawitnya gimana? Ini cara kita ya. Mungkin teman-teman beda lagi. Silakan kita sama-sama sharing di kolom komentar ya. Berbagi pengalaman kalau sawitnya sering menggunakan pupuk apa. Ini sebelum kita melakukan pemupukan, kita letakkan dulu bagian atas. Jadi ketika kita melakukan pemupukan nanti kita tinggal tarik ke bawah, bukan tarik ke atas. Karena kalau ke atas kan berat, tapi kalau ke bawah kan dia menurun, jadi lebih enak dan gampang. Nah, sebelum kita turunkan semua, kita cek dulu di mana saja kita letakkan pupuknya ya, sehingga nanti mempermudah proses kita pemupukannya. Harusnya ini sebelum kita melakukan pemupukan kita pruning dulu sawitnya ya kan, semprot dulu atau bersihkan dulu rumput-rumput yang hijau yang cukup tinggi. Tapi karena saat ini kita belum sempat ya, karena yang kita suruh orangnya juga belum sempat, jadi kita lakukan pemupukan aja dulu. Nanti setelah beberapa minggu baru kita bersihkan kebun ini, kan tidak masalah juga ya kan. Ini kita lanjut ke atas ya teman-teman. Mudah-mudahan pemupukan hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala ya, dan cuacanya juga mendukung. Sepertinya cuacanya bagus ya hari ini, panas juga tidak terlalu panas, jadi membuat kita tidak begitu kepanasan kalau panasnya seperti ini. Karena kita lihat ini sawit kita ini kan tinggi, jadi tidak begitu panas ketika cuacanya panas ya. Ini kebun sawit kita ya teman-teman. Kalau mau kasih saran tentang kebun sawit kita ini boleh, silakan, kita terbuka ya kan, supaya kita sama-sama belajar ya. Kita ini pemula ya kan, pemula dalam berkebun ya. Ini sawit ini kita beli sebelumnya ya, bukan kita tanam sendiri. Jadi inilah kondisinya. Pas kita beli dulu ya beda ya, cukup lebih
agak buruk dari yang sekarang ya. Sekarang ini mungkin buruk juga, kalau buruk tuh kurang baik ya menurut teman-teman. Cuman kita terus berusaha untuk memperbaiki keadaan sawit ini. Ya, mudah-mudahan nanti membuahkan hasil yang cukup banyak sehingga bisa melakukan pemupuk untuk selanjutnya. Ini kita salin dulu ya sebelum kita tabur ke batang-batang sawit itu. Kita salin karena satu karung atau satu sak itu kan isinya kan 50 kg. Jadi ya tenaga kita kan kurang kuat, jadi kita bagi dua sehingga membuat lebih ringan. Ya, kalau pupuknya hari ini kita cuman bawa 5 sak saja karena kita tidak membayar orang untuk melakukan pemupukan. Kita mau coba tabur sendiri. Jadi kalau sampai 10 sak ke atas itu kita bayar orang. Nah, ini kebetulan kita bawa cuma 5 sak. Ini contohnya kita lagi menabur pupuknya. Kalau pupuk ini kita tabur itu kurang lebih dari 1 meter dari batang ya. Ya, itu cara kita. Teman-teman mungkin beda lagi caranya ya. Ini rumputnya cukup banyak ya. Itulah keadaan kebun sawit kita. Ya, kedepannya mudah-mudahan kita mampu untuk membersihkannya. Ini satu batang itu kita kasih 1 ember ini atau 1 gayung. Isinya kurang lebih itu 1 kilo. Jadi per batangnya 1 kilo. 1 karung dapat 50 batang. Nah, teman-teman, kita sudah selesai ya pemupukan, dan kita lihat cuacanya juga sudah mau hujan. Daripada kita kehujanan nanti ya kita pulang saja karena keadaan jalannya cukup ekstrim ya kalau hujan. Ya, kita menggunakan mobil ya double ya kan, apa namanya itu bisa, tapi daripada nanti mobilnya nyangkut ya mending kita pulang. Ini sudah turun hujannya teman-teman. Ya nggak apa-apa ya, pupuknya kan sudah selesai ditabur, justru itu lebih bagus teman-teman. Kalau teman-teman melakukan pemupukan, senangnya di hari hujan atau di hari panas ya, itu tergantung kita ya. Ini jalannya mau pulang ya kan. Nih contoh pupuk yang kita taburkan tadi. Hari selanjutnya kita ulangi lagi, tambah lagi, karena hari ini baru selesai setengah dari kebun ini, karena lebarnya itu kurang lebih ada 4 hektar. Jadi nggak mungkin lah selesai dengan 5 sak ya kan. Ini jalannya teman-teman, mau pulang, makanya kita mau cepat pulang daripada hujan deras nanti kan. Bisa sih bisa, cuman kan butuh proses yang cukup menantang. Nih, sebelum kita pulang ini kita mau ambil kayu bakar sedikit ya, karena kebetulan nanti kita ada kegiatan memasak di rumah karena ada acara, sedikit acara, sehingga kita mau mengambil kayu bakarnya sedikit saja, sekitar 15 potong. Ini kita ambil di kebun orang ya, ambil dikit saja karena kita masaknya nanti juga tidak terlalu banyak. Walaupun di cuaca yang hujan ini tidak masalah ya kan, karena kita juga sudah kotor atau sudah berkeringat, baju kita juga sudah basah sebelumnya, jadi nggak masalah kalau hujan. Kebetulan hujannya juga tidak terlalu deras. Ini kita hanya menggunakan parang seadanya, jadi ya ambil yang kecil-kecil saja. Nih, baju basah, kotor, debu, itulah keadaannya. Karena yang namanya bekerja di kebun ya risikonya seperti itu, nggak bisa seperti yang di kantoran bersih, putih, wangi ya kan ya. Kalau di kebun ya seperti inilah, bau keringat,
kotor, cuman inilah keadaannya. Kita tetap syukurin dan jalankan dengan semangat, karena setiap kita itu ada rezekinya dan caranya beda-beda. Tapi tetap bersyukur atas apapun yang kita jalankan, supaya apapun yang kita dapatkan nanti kita hasilkan menjadi berkah, sehingga membuat kita lebih tenang dan nyaman untuk menjalankan kehidupan. Semuanya menjadi lebih enak dan berkah hasilnya. Ini ya teman-teman, kita sudah basah tadi hujan. Nah, kita sudah hampir mau sampai rumah. Kita melewati jembatan penghubung antara desa yang lainnya tadi kan. Ini namanya jembatan gantung. Jadi kalau kita lewat di tengah itu ya goyang-goyang gitu kan, apalagi kalau kita membawa sawit itu kan, isinya 1 ton lebih gitu. Wah, sungguh menantang. Ini keadaan sungai yang di bawah cukup dalam ya kan, tapi jembatannya aman untuk dilewati. Ini teman-teman, itulah cerita kegiatan kita hari ini. Silakan di subscribe dan di like video kita ini supaya kita lebih semangat ke depannya.